Bea ada rasa nyemplung apa si cinta kemana ya beres dan tidak lama Allah mengganti semuanya. Pekerjaan luar biasa dari Allah. Kalau kita ingin menjadi orang kaya syaratnya satu saja, jadilah orang yang sibuk. Kalau tidak cukup sibuk sekarang cari istri 4, insya Allah sibuk. Ya sibuk. Kalau tidak mau istirahat, anak asuh aja di rumah saya punya anak asuh 240-an dan ini menyibukkan saya dan Allah tidak memiskinkan saya. Jadilah orang bermanfaat, insya Allah kita kaya raya dan manfaatnya kekayaan kita tergantung kapasitas manfaatnya. Kalau manfaatnya tingkat kota ya segitu manfaat kekayaannya. Kalau manfaatnya tingkat provinsi ya segitu. Jadi yang bermanfaat bermanfaat. Karena itu kira-kira mungkin nggak suami bermanfaat kalau istrinya selalu saja overprotect. Berarti jam 7, jam 5 sebelum ayam berizin alasan, papa gimana sih pulang malam aja? Oh anak-anak pas ditanya mereka produk sama entol asli papa yang tidak dijual. Nah jadilah mungkin nggak bapak bermanfaat tuh kalau bapaknya pergi jam segitu statis seperti siga ayam siga manu kan ngampingnya segitu. Boleh dong suami pas datang ke rumah ngetok pintu manu kan bawang boleh nggak? Ini dia pagi saya pulang usir bapak pak waktunya main jam 7 jam 4 bapak kerja sekarang main sampai jam 10 malam. Insya Allah suami bermanfaat. Punya duit itu capai tinggi ayat tak berzina. Itu istri itu istri. Kamu paling itu bukan istri sipir berjalan. Itu sipir berjalan. Baik. Beres dari situ akhirnya saya semakin yakin bahwa rezeki itu kemana-mana dan untuk apa kita ini. Sebulan dari situ saya sudah pulang beraktivitas malam sampai di rumah karena motornya besar nggak ada yang bisa masukin ke garasi. Motor saya balik lagi karena plat nomor motornya sama dengan plat nomor mobil saya. Rupanya dipakai oleh yang dikasih itu di jalan di stop orang. Ini kan juga terus motornya Ustaz. Iya saya dikasih. Nggak bisa. Udah saya belilah sama dia di jalan. Akhirnya setelah koleksi pembelinya dikasih lagi ke saya. Akhirnya saya boleh sebut di status Facebook saya, cinta tidak pernah pergi kemana-mana. Padahal bahu motor tempat saya bersandar, ya jika tidak ada bahu tempat bersandar ada gelu berbeda. Betul itu motor kembali lagi. Saya nanya kan ke istri saya, ini siapa nih yang bawa motor? Nggak tahu, kok ada tuh surat-suratnya lengkap. Persis seperti waktu itu. Setelah saya lihat speedometernya hanya menambah 500 km saja. Waktu itu masih di siapa? Si Andi. Udah saya kejar kan ke rumahnya. Saya tanya, kan kenapa motornya kembali lagi ke rumah? Enggak. Waktu itu dicegat di jalan ada yang beli. Terus ya saya jual. Kebetulan saya butuh uang, jadi saya jual. Oh gitu. Enak balik beli kan? Banyak ya. Tadi kan dijual seberapa? 80 juta. Waduh, aku kayaknya 120. Oh, gelo. Mana yang nuruginya? Luar biasa. Itu kemana-mana cinta. Jadi Bu, jangan khawatirkan cinta mereka karena pada akhirnya dia akan kembali lagi. Setinggi-tinggi bangun terbang kalau bangunnya kandangnya enak dan dia akan kembali ke kandang juga kan itu. Tapi mentandang robek kita balik ke rumah. Dan perlu dicatat Pak, mangkani istri yang cerewet mah para jamur. Istri yang cerewet panjang umur. Sama malaikat pada saat mau mencabut nyawa dia nggak gandeng kan? Malaikat kita tolong sama teman, mau mencabut. Kira mau tetes ini. Artinya hadirin, dalam diri saya sudah tumbuh keyakinan dan keraguan terhadap dunia, keyakinan pada Allah. Sebetulnya dunia itu apa? Jadi kumpulan sampah.
beli mobil harga 1 triliun nggak sah-sah, ujungnya sampah, ya kan? Kumpulan sampah saja istri. Nah ini semua korban promosi hari ini. Sebelum nikah lucu tuh istri, lucu. Sesudah nikah mama, kalau kamu mau dikurangkan, kamu lucu saja kawin. Bapak datang teh, mau minum apa saya? Ada yang mau apa selama? Tak, tuyul peta tadi urut bapak bertanya. Benernya. Nah, ini kondisi dunia ini tidak ada apa-apanya. Kira-kira kalau Allah tidak menciptakan nafsu, kira-kira kita bertambah hidup. Kenapa nikah? Nafsu. Diatur oleh agama. Kenapa nikah kedua? Nafsu. Harus nikah kedua harus pakai nafsu nggak? Harus. Kebayang nggak mau nikah kedua itu pakai nafsu? Pas akan dikata sini, punanya mesti goreng dan kata nafsu. Ayat tuh akan dikata nafsu. Pakai nafsu. Nafsu itu kan ketiga kan, amarah, lawamah, mutmainnah. Dan itu harus ada, tidak boleh. Dan semua dituntun oleh agama supaya nafsunya tidak liar. Karena itu saya juga dulu itu. Acung-acung, belajar kita Ustaz kata kota, woi, dijawab dia sama saya, woi deh. Menakina gitu. Jadi dunianya apa indahnya, sok istri cantik, bahagia sama punya istri cantik, capek pas sumpah. Istri saya itu kualitas ekspor. Habis itu kualitas ekspor ayam yang di Bandung merijeknya. Istri saya buat gelis bisa aslinya. Sampai kata bapak saya, apa maksudnya mau digelis itu? Kata bapak saya. Udah, memang hasil belum kata pada Allah. Jadi dulu saya mengharapkan pacaran. Buat saya pacaran haram sampai hari ini. Dan apa namanya? Saya tidak punya pacar, karena itu saya tidak punya calon. Pas dulu saya nyuruh nikah, saya bingung dengan nggak ada calon. Akhirnya saya berdoa kepada pemilik wanita yang membangunnya kepada Allah. Ya Allah, Engkau memiliki wanita yang Engkau memiliki semua ciptaan. Engkau mengerti saya hari ini, nanti dan hari yang akan datang. Berikan kepada saya satu saja hamba ya Allah, untuk mendampingi hidup saya sampai akhir hayat yang nanti saya hari ini sampai meninggal saya. Jangan lupa ya Allah untuk kualitas ekspor. Dapat kualitas ekspor kan diijabah, jangan diijabah deh ya. Berikan kepada saya satu saja. Biji dan menangkan ya. Ada kata doa tilunya. Berikan kepada saya tiga. Mohon didukung dan malaikat kerja. Nyata. Jadi istri saya sekarang dulu saya nikah, tetap saya nggak mau lah. Memang diijabah satu ya. Istri saya nikah. Sampai Senin kemarin Pak, ini Senin Pak, terus mudah-mudahan minggu ini Bapak dapat jodoh. Sudah semua. Kenapa? Karena istri saya tahu persis, aku dan dia sehari baca Quran 5 juz. Jadi dia sangat tenang pada akhirat kan. Oh jangan baca tiap hari 5 juz. Di dapur ada dengan goreng ayam yang menyentuh Quran. Terus lagi di ruang tempat dia ada Quran di mana? Baca 5 juz. Macam apa sama Quran juz jamu, juz apa? 45 halaman. 45 halaman. Sampai ini dia kenal akhirat, karena kenal akhirat dia takut oleh Allah. Karena takut oleh Allah, takut disiksa, akhirnya dia nyuruh saya nikah dengan logika yang paling sederhana. Kalau istri bapak satu, tanggung jawabnya berat Pak di akhirat. Jadi dulu mana? Dulu saya usia 32 ya, 32 tahun saya pengen nikah. Rumah saya masih di sini di Pasir Bogor. Di Pasir Bogor rumah saya. Saya pengen nikah. Bilang sama istri saya imannya baru 60%. Ini kawin ini. Kawin saya. Maaf.
35% kawin. Kita 25%. Ini nomor jangan sak-sak sosok, saya bilang kan. Kenapa jangan sak-sak sosok? Siti Hajar itu dinikahkan kepada Ibrahim oleh Siti Sarah, dan Siti Sarah yang mencarikannya. Waktu Nabi Ibrahim bicara, Sarah, kalau saya muda kita tidak punya anak, siapa yang akan melanjutkan negara kaum kita? Siti Sarah. Siti Sarah nangis kan karena tidak punya anak. Atau kalau begitu kami kalau mau masuk akad nikah. Dan nyebutkan kita usaha nikah sama siapa tuh? Saya udah tua ini nggak mungkin ada yang mau sama saya. Terus apa kata Siti Sarah? Lewat wanita kan hadiah dari kerajaan Mesir untuk ketokohan Nabi Ibrahim, wanita cantik. Lewat wanita cantik itu dengan warna kulit khas Mesir. Kata Siti Sarah kepada Ibrahim, tuh Hajar, tuh itu nggak tahu namanya, kata Siti Hajar, nggak tahu. Tuh, gelis tuh, Hajar, gelis Siti Hajar. Masalah. Jadi ini saya bilang pada istri saya, untuk menikahkan suami itu istri yang mencarikan untuk tahu. Oh ya, tahu. Waktu itu saya beberapa jam mau berangkat haji, saya berangkat aja. Pulang dari Mekah, Masya Allah. Di rumah sudah ada wanita cantik, gelis. Saya tanya, saya katanya mau nikah, bisa sama dia saya. Mana saya? Udah 28 tahun loh. Expirean. Itu saya marah. Ada yang itu kira-kira berapa banyak yang di sekolah? Waktu itu saya 32 atau 28. Udah dari situ saya kapok, minta cara kapok. Nah, baru 6-7 tahun waktu Dede Yusuf jadi baku kan? Waktu Dede Yusuf jadi baku, baru istri saya datang lagi minatnya kembali membawa adik temannya, aktivis pramuka, pengusaha muda, sukses, cantik sekali. Udah beberapa hari di rumah saya tanya siapa ini, adiknya siapa? Saya dibawa ke sini, saya kita semua berbincang aku. Terus mau ngapain dia di sini? Soalnya saya cuma bisa ada kompak sama dia. Pastilah dia soalnya. Terus maksudnya apa di sini? Kalau bapak mau cepat maka kita dengan dia. Marah saya sontak. Ini dibawa. Saya kan mau tapi sekarang waktu saya sekarang mau mendekatkan diri pada wanita cantik hanya akan membuat saya mengabaikan diri. Kebayang saya sedang berdua dengan wanita cantik, tiba-tiba ada subuh, kira-kira sholat kalian itu berapa? Bapak sholat kira kami asik ini gimana? Akhirnya tidak jadi. Sudah umur saya menapaki jalan menuju gerbang kematian. Nah, ini sekalian, dunia ini hanya sampah. Saya sudah mulai membuang-buang semuanya dan saya sudah tidak mencintai dunia ini. Sudah. Dengan alasan saya pengen pantas bertemu dengan Rasulullah. Kira-kira bisa nggak ketemu dengan Rasulullah? Bodoh. Terus gimana caranya? Paling tidak kita harus berjuang seperti Rasulullah, meniru Rasulullah. Apa yang paling dekat yang harus kita tiru tentang Rasulullah? Rasulullah itu tidak minta renovasi rumah. Rasulullah itu tidak pernah minta makanan enak. Rasulullah tidak minta pakaian baru. Rasulullah sudah menyimpan dunia di belakang kehidupan. Akhirnya ini saya tanya pada hadirin semua, ingin dikejar oleh dunia atau ingin mengejar dunia? Ya, dikejar dunia. Pantasnya kalau dikejar dunia, dunianya di depan di belakang. Simpan dunia di belakang biar mengejar kita. Biarkan dunia letih mengejar kita. Kita tetap mengejar Allah. Sudah dari sekarang saya kejar Allah saja. Kenapa saya kejar Allah? Saya tidak kejar dunia. Buat apa aku kejar dunia? Dunia hanya satu. Saya hiasi diri saya dengan sampah. Sementara saya lebih terhormat dari dunia. Mungkin di antara hadirinnya ada yang beberapa kali bertemu ya dengan saya. Baju saya tetap cantik dulu.
Jadi insya Allah ada 4 kerja saya. Apa? Yang saya keluarin, istri saya ketika gini, lu kok apa padahal ada baru? Gede. Kenapa? Saya sudah berusaha meninggalkan dunia. Ini yang terakhir ajaib saja. Saya punya mobil, bukan mobil saya beli. Ya. Sebelumnya mobil yang sama. Itu di KFC jatuh, saya lagi duduk. Tiba-tiba ada WhatsApp dari atasan, Pak, masih jauh ke Indonesia, harus dirombak Pak, siap. Ya kan? Saya iklankan saja mobil saya di Facebook hari itu. Yes, ada nyamuk. Tunggu, KFC datang. Datang ke situ baru hapus lagi Facebook. Terus awal-awal dia, gimana saya mau bayarnya Pak? Transfer nih ke rekening pemborong, saya kasih nomor rekening. Baru saya kasih nomor rekening medianya, kan tiba-tiba ada orang dari Jakarta, seorang pedagang elektronik promosi. Dia bilang katanya setiap pagi dapat broadcast dari Ustaz. Broadcast sudah pernah datang ke Ustaz, ke Ustaz pakai mobil seperti ini. Sekarang saya ganti, saya tambah begini. Itu bahasa nanti. Oh saya telepon, siapa ini? Ustaz Awal Ustaz. Ini bukan gratifikasi ya, siapa tahu nanti OTT kan bahaya terus wanita tahun 2017 sampai kemarin 2018 terus operasi karena OTT operasi tangkap kabel terus saya takut saya istri saya anak saya bersyukur karena mendapatkan progres. Saya pernah datang ke WC membeli nomor handphone dan saya tempel aktifkan WhatsApp-nya, ternyata saya dapat ini dari progres setiap pagi dari Ustaz. Alhamdulillah istri anak saya semua berbuat jadi baik dan saya nyaman sekali sekarang. Ini sebenarnya hadiah saya sudah. Dan saya melakukan hari bapak gimana? Baru aja saya di dalam mobil karena saya tidak mau punya beban. Ke kemana-mana ada Grab, insya Allah semakin banyak pakai Grab, saya semakin banyak silaturahmi. So kalau satu hari ini dalam 1 tahun minimum saya punya 360 teman baru supir Grab. Jadi misalnya ini baru saya baru kenal mobil, ini yang belinya ada di depan saya. Buat apa Ustaz bilang buat sudah dari masjid. Sekarang udah aja, udah Ustaz terima buat dari saya, jadi Ustaz udah kehilangan dulu. Terus yang nawar mobilnya, jadi buat masjid kan, ya udah saya sudah ikut ini kami 50 juta, nama kan? Ya namanya mobil jadi mahal bisa. Jadi hanya pas pulang ke rumah pemajikan Anda. Tapi luar biasa. Itu kemana-mana dan saya tidak pernah. Ya udah karena sudah ada saya tahu. Dunia sama. Tidak akan betah kita hidup di dunia karena ada nafsu maka kita betah. Kemudian nafsu itu nafsu yang paling rendah yang pernah kita miliki mudah-mudahan pernah dan sudah tidak ada. Nafsu amarah. Egonya tinggi sekali, egosentrisnya luar biasa. Apa yang mulai itu bahasa nafsu amarah. Orang tidak boleh ada yang lebih dari saya. Saya harus menjadi penguasa. Nafsu amarah milik saya wajib, milik binatang. Ini nafsu amarah. Rumah pakai pagar Syria, pagarnya tinggi, tulisan 5 ayat nafsu amarah. Gak mau ada kamu tulisan, awas itu hagalah nafsu amarah. Ada nafsu amarah pernah ada pada kita nafsu amarah pernah waktu kita masih kecil. Nah boleh orang lain merebut mainan kita kan? Sampai remaja itu ada nafsu amarah. Buat kita yang hijrah yang memiliki nafsu amarah itu dan membuka diri untuk dituntut oleh agama, maka nafsu amarah ini berkembang menjadi lebih baik, menjadi nafsu lawwam. Kalau amarah itu semuanya nurani, yang lain manfaat, semua bisa. Itu nafsu amarah. Nafsu lawwam, nafsu yang kita akan merasa bahagia ketika kita membuat orang lain bahagia. Pernah ada yang berkegiatan Jumat berkah berbagi nasi, oke ada ya. Sambil membagikan nasi terus di jalan-jalan gembira kan? Melihat orang lain gembira. Kemarin saya
sakit ini apa namanya dada sampai ke belakang, kelihatannya lampu itu saya jadi jatuh. Saya tanya istri saya, ini di mana? Lagi jalan sama adiknya, di mana? Di sana Prasawa kalau terus sakit beli bawang kemana saya bising nggak akan bisa aja sekarang. Kemana? Saya pergi, saya temui istri saya. Ini ngapain? Ini kenapa saya mau cari bawang? Apa sandal bawang itu? Saya pergi, pas masuk kasir saya bayarin. Jalan lagi punya lagi saya bayarin. Istri saya ngomong, bapak jadi gratis dong. Dia bersodakoh pada saat sakit menurut saya itu bisa tahu tidak menyembuhkan untuk musuh. Saya melihat wajah istri saya bahagia sekali, saya bahagia. Wajah istri saya kasih gitu, wanita saya gitu. Wanita jalan kasar. Kapan wanita ini itu uang? Nggak pernah kelihatan kan? Nggak pernah kelihatan. Coba berapa lagi? Menurut itu duitnya tertarik dan nggak paham. Jadi udah setelah saya melihat istri saya, masya Allah, istri saya kan menjilat tuh kalau saya bayarkan yang terakhir lumayan gede belanja ibu-ibu. Emang kayak belanja ibu-ibu kalau ada suaminya kadang-kadang sampai limit apa namanya. Kalau ada suaminya udah dihabisin. Dan saya bahagia melihat wajah istri saya bahagia dikasih. Saya gitu sama-sama saya melihat kata-kata dulu dengan wajahnya. Langsung sembuh. Suatu saat sakit, ajak istri semua. Yang dari bawah. Asli, pengen istri awet cantik. Harus memiliki nafsu lawak, cantikan mereka. Caranya harus punya cita-cita jadi orang kaya, jangan pernah bercita-cita miskin. Dulu waktu saya kuliah ada orang yang ada pemuda teman saya bicara. Orang yang beberapa cita bisa diajak salah-salah. Ayah, kan ayah ke Papua, ayah. Banyak ya pembajikan bisa diajak salah-salah. Saya pengen punya istri yang bisa diajak berharga, benar. So tidak semua wanita bisa diajak kaya. Kalau diajak boros, oke, diajak kaya. Jadi nanti pengen istrinya cantik Pak, dompetnya jangan kurang 10 juta Pak. Insya Allah percaya dulu. Jangan pas dicek ke dompetnya, hari bis itu dompetnya 8 juta sekitar 3 kurang ini tambah nggak boleh kurang. Besoknya kurang di mamanya tambah hati. Laki. Kalau laki-lakinya hebat, kata bapak saya. Laki-laki yang hebat itu laki-laki yang membuat istrinya semakin cantik setelah menikah dengan dia. Salah. Neng, mau diperoleh saya namanya Neng. Ya sebut langsung hebat. Apa gitu? Neng, kalau mana yang dipinta? Main di mobil. Siapa salah? Saya jadi lelaki hebat. Bahagia kan dia? Kalau masalah jangan pernah punya pikiran istri. Benar bukan? Jadi pikiran bukan gimana? Beli bensin, di Noah. Misalnya Apotek. Kalau saya tidak memulai dari nol, saya mulainya dari penuh, berkurang sedikit tambah. Kalau orang kan mulainya dari nol, Kamis tambah. Salah, saya mulainya dari iman yang banyak, kurang sedikit tambah. Kalau mulainya dari iman yang pendek, apa namanya? Sikap misalnya. Di Noah. Apa? SPBU bilang. 225 dilanjut Pak, lanjut 255 kasih 300 angsuran apa? Jangan non Pak, benar boleh apa pulang mana kurang 20 beli sana-sana oh dia saya nawar naik aslinya tetap terbaca salah aslinya. Dan ini saya lakukan dari sejak saya tidak pernah apa-apa. Saya selalu memberi apa dalam pembagian uang. Selalu bahagia nggak sih kalau ada pedagang jadi kaya gara-gara kita? Bahagia, namun miskin gara-gara kita tutup di warungnya benar. Supaya kita dapat beli. Jadi jangan, Pak bayaran makan, berapa bayaran kamu?
400.000 kan? Lebih lah, jadi anak saya ini disebut sama bapaknya bebek gue di salah satu Facebooknya bebek gue bangkit terus ada komentar kalau mak gimana? Wah kacau deh ya wanita mah tanpa perasaan mana yang perasaannya harus perempuan lagi perempuan lagi laki lah karena kamu jawab pas laki-laki menyuapi anaknya apa pedas pedas oh iya apa gantian ibu nak mama pedas mas itu aduh ya ada perasaan laki-laki ini kan perasaannya harus di jalan kita kalau perasaan itu nggak boleh ada enaknya hati perempuan papa saya nggak kiri papa kanan tidak ada perasaan sama. Saya pernah dengan kakak kami coret sama perempuan pas pintu jadi saya nggak bisa keluar turun perempuan aku kan dapat pengenalan kebayang saya salah mobil saya bagian itu ditabrak itu salah sah kenapa terus saya langsung akal peset dulu saya kalau istri marah tetap dengan dalam dan sanjung dia. Kalau istri ya itu aja istri. Akhirnya turutan saya kata antara satu. Apa? Saya bilang deh, apa lo? Apa? Oh, saya bilang tadi. Saya kata lagi dengan perasaan kamu. Kenapa? Kalau selesai kayak gini, langsung gitu ngomong. Coba kalau selesai kayak gini, mau dimotret harus. Oh, ya kalau bukuannya, ini apa? Suaranya mereka. Ya, malu begini, sabar. Wanita ada perasaan. Kalau itu toko kain, laki mah, sama itu 100.000, yang itu 200, yang itu 400. Mahal banget. Ya, malu pada naik semua. Oh, namanya pada tinggal lah. Ya, harus mudah-mudahan ada rezeki saya kesini lagi. Intinya salah apa? Ya, salah itu. Perempuan, apa yang harus? Ninggalin mereka. Ayamnya apa sih? Untuk kayak pasaran, suka korban, 2 kilo. Ninggalin itu. Makan es itu. Terus mereka seberapa? Ya aja menyemarang balik itu. Jadi perasaan saya harus. Wanita harus keras. Pesan wanita harus saya tidak akan ada anak lainnya. Jadi bangun nafsu lawam, berbahagialah kita membahagiakan orang. Tapi dalam nafsu lawam ini, kebahagiaan ini berhenti kalau ketika kita memberikan kebahagiaan, ternyata dia yang kita kasih itu tidak memenuhi. Persis seperti ibu-ibu yang membuat bapak-bapak malas membeli oleh-oleh. Ada bapak saking sayangnya ke istri dibeli oleh-oleh martabak karena sang istri. Lu bapak ini martabak begitu ini awas sih beli ini. Ini enak apa belinya di mana? Mau beja-beja khusus buat bapak. Ini si bapak punya anak ini kecil deh, bonnya rakyat loh. Tercatat dalam bonnya 5 juta. Apa pak? Memang siapa sih kalau kita tahu? Hasil berburu terdapat dan itu pasarnya pun spesial ini lagi ke samping dulu. Kira-kira suami jadi malas nggak bawa orang-orang? Malas kasih salah tapi karena cinta suaminya terpaksa kamu ada martabak ini oh enak martabaknya besar-besar mungkin
Masa orang mereka buat dua ini, mulai dia mah, bawa ke mama, masa bawa kesukaan mama, kalah, mama itu dah rasanya mulai dia, aduh bapak mendingan kecil buat laki-laki mereka, ayo masa bro. Kita suaminya dari angkat ke belakang dan berdiri kayak lawan. Karena itu jangan mengisi suami ini kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah ketika kita berikan kegembiraan tapi ditolak. Dia tersinggung nafsu lawamah. Tapi terus dibimbing oleh agama sampai akhirnya meningkat kepada nafsu yang paling baik, nafsu mutmainnah. Siapa orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu? Yang nafsu masalahnya tertuntun, berkembang menjadi nafsu lawamah, nafsu lawamah yang tertuntun, berkembang menjadi nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan kita memiliki sebelum berkembang. Kenapa? Nafsu mutmainnah tidak. Ketika kita memberikan kebaikan, kita tidak tersinggung ketika tidak diterima. Ibu sudah masak, sudah disiapkan, dihidangkan, dijabakan, sudah ditata dengan baik. Tiba-tiba ditanya sama bapak, maka sudah dikatakan, oh alhamdulillah, beres hati, tidak tersinggung. Sama kan? Sudah dikatakan, anwar, itu masih lawamah. Kalau sudah bertanya, kamu udah makan kata dia dari sudah besok lagi. Kamu udah beli hasil bakal dikasih nanti kita kasih dulu tanpa mungkin itu masih kan itu enak kalau nafsu mutmainnah ketika berbuat baik dan tidak dianggap dia tidak tersinggung. Sayang sekali harus difiksi hal sudah berbuat baik ini yang menegakkan dan kalau berbeda di antara kita sudah berbuat baik menegakkan menyampaikan sesuatu yang benar dibully ketika dibully sudah 16 ke jangan pulang. Itu bukan kehendak kami untuk tidak pulang dengan bisa. Kami teman-teman yang mengatakan jangan pulang di sini bisa dibunuh. Seperti sekarang kami bahas, saya minta kepada Bapak pulang. Tahan. Kenapa ditahan di luar dibully orang? Ini dibully bibinya lah keluarga sambil dakwah. Sekarang silakan Bapak yang kemarin kalau ada dakwah. Mau ada semua masjid. Sepi, udah asli. Ada berhenti jalan itu luar biasa. Saya katakan Habib Bahar Smith tahan, bisa dibully di jalan. Baik semua itu mereka yang memiliki nafsu mutmainnah. Ibu, ketika ibu berbuat baik sudah berusaha saat itu suami ternyata suami masih. Ternyata suaminya bercinta sama yang lain, ibu kecewa nggak? Sampai ada ibu-ibu bicara begini. Kurang apa aku mahasiswa? Kalau mereka itu sama dengan surat Al-Rahman. Tapi ayah yang kita tiba-tiba Allah yang mana yang diberikan sama nggak? Atau bahasa ibu kepada suaminya, nikmat apa yang mana yang mau rasakan? Jangan pernah bicara seperti itu karena itu hak Allah. Kurang apa mama? Kurang. Bapak nikah lagi itu bukan karena istrinya berkekurangan, tapi bapak nikah lagi itu karena pengen. Jangan gaya ngomong karena pengen. Harus ada alasannya untuk nikah kedua. Nggak perlu ada alasan. Bahkan yang terakhir supaya kita dirindukan oleh Allah, sokah memiliki nafsu mutmainnah yang roh yang kami malaikat. Ya, saya nafsu mutmainnah, saya jiwa yang netral yang memiliki nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah. Dalam bacaan Allah itu, kenapa Allah itu? Karena sekali menjadi Allah. Pakai busana muslimah seperti ini capek. Sekarang sudah tidak. Dulu awal-awal lumayan ada black and white, black and white. Terus ingat saya tahun 80-an. Tengah-tengah 85-86 awal-awal yang menggunakan dulu kan dulu mah dia bilang kalian ini udah kita apa soal kita terima dulu kan
Apa yang kita berat? Saya ridho seberat apapun. Lord, ya teman, iya. Saya ridho kalau Allah ridho dan insya Allah ridho karena saya ridho. Itu betul. Ini harus jadi apa namanya, jadi sesuatu yang membuat kita mendapatkan cinta dan manfaat. Kita akan dirindukan. Nah seperti tadi, kita simpan dunia di belakang. Kita kejar Allah di depan. Kalau kita berdua, duaan, sibuk berdua kita kejar Allah. Tiba-tiba Israel datang. Israel datang menjemput saya. Iya, kemana lagi? Jemput ente, jemput saya. Kira-kira saya bahagia nggak? Saya kan sedang menuju Allah. Terus tiba-tiba dipercepat dijemput oleh Israel. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Serius ya? Asli nah. Paling diri bukan. Ya, sebenarnya Israel kalau dia bisa happy. Datang. Terus sudah gitu kan? Kira-kira apa permintaan kepada Israel? Ya akan ngomong kan? Ya sakarnya apa? Jadi kita sedang sama-sama berdua. Sakarnya apa? Hello, Abdullah sama yang gerak-gerak pengen ketemu dengan Allah, pengen ketemu. Udah, ini sudah. Saya berangkat aja kan dengan Israel. Kira-kira beliau berpesan nggak untuk saya? Udah ingat kan saya Israel di sini. Iya, awas sama mau. Endingnya, iya, awas sama mau. Awas sama mau. Terus di jalan terus menuju Allah, kira-kira dia rindu nggak sama saya? Minta barang, kita pengen cepat ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena kita berjalan menuju Allah. Kenapa kita tidak sempat? Oke, nanti sore pada asar harus ada yang meninggal di masjid ini di luar. Siap? Atau kan laki-laki, bu bahagia nggak sholat berjamaah di imam di rumah oleh suami? Bahagia nggak? Neraka. Kalau suami itu di rumah, yuk ibu-ibu dulu suami langsung kerja jadi batin karena sholat berimam di imaman dulu suami. Pas giliran suaminya rata itu, saya ke masjid. Ini sholat berjamaah, saya ke masjid. Pertama seumur hidup setelah 20 tahun berumah tangga bapak yang mustahil. Di imaman. Allah Akbar. Salam dolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika saya sampaikan sorenya harus ada yang meninggal bertiga? Kenapa? Ternyata selama ini kita belum mencari Allah. Udah sampai kita rindu kepada Allah. Apa yang membuat kita tidak rindu kepada Allah? Ini atas hati, ini harta itu di depan hati kita. Hati dari Allah. Kemudian kita berzakat infak sedekah agak kelihatan agak menjauh. Agak kelihatan nggak? Ada mulai ada cahaya. Makin menjauh kelihatan nggak? Makin kelihatan. Makin menjauh makin kelihatan. Disimpan di sini harta jelas nggak lihat Allah. Jangan kita simpan harta kita menutupi mata hati kita. Maka kita karena kita akan kehilangan pandangan kita kepada keagungan Allah. Tapi tatap Allah sejelas. Buat kita laki-laki gampang Pak. Punya uang berapapun kasih ke istri. Itu manajemen saya. Saya semuanya saya kasih ke istri. Nanti saya buat bensin minta ke istri. Nanti istri sudah kok saya. Dan alhamdulillah setiap sedekah akan diganti 3 kali 10 oleh Allah. Dan sedekah kepada istri sedekah bukan akan diganti 3 kali 10. Ya, kasihin sama istri saya semua itu saya yakin sekali saya kasih. Sampai istri saya ngomong, udah Pak, udah minum. Tapi kan pintu udah bernama. Terus aja saya kasih ke istrinya, Allah terus membalas kepada saya kali 10 kan. Jangan tadi dompetnya udah kurang di 10 juta terus kan, pokoknya ada buat istri dompetnya kurang terus juga kasih kepada istri saat
memanjakan diri. Mama, 5 juta skincare, 5 juta pedicure, supaya lucu. Dia mah pengen istri gelis, tempat ngebantu, orang yang dirawatan, aku mikir, orang yang berawatan. Mama, kira-kira rawatan, ini 50 juta, buat apa saya beresan dulu? Emang kenapa perut aku mah, eta sudah tsunami gitu. Malik kepok. Karena mama mun Malik hujan ngajam gak lucu. Bang, benar lu diberesan ada betul dan keseluruhan bising wajahin dia akan umur. Kira-kira 50 juta sama dulu. Romah. Sehari ini 20 juta itu untuk modal. Karena modalnya jelas kan. Pengen istri cantik modal. Dedikasikan pekerjaan dari Allah. Saya bekerja untuk ibadah kepadamu dan saya ingin membuat istri saya makin cantik ya Allah. Beres kerja dari sini mama. Dan jangan nih laki-laki titik, jangan pernah bertanya dipakai apa yang sudah kita berikan pada itu. Sudah saja, ulang nanya. Punten, pernah ngabayang, pernah melakukan tidak buang hajat di walungan kamu keren? Buang hajat ya, terus nado, ngajak beres, cengkak, terus saya nunggu aliran sendiri. Kemana air? Kita si hajat, si kurang pengennya mah gue input. Enggak saya kebahadinya, saya sejak sudah mulai sekarang ya jangan ada yang nanya lagi sampai ini nasihat bapak saya kepada saya dan itu saya langgar 35 tahun saya berumah tangga. Ini 3, ini 5, ini 35 tahun. Ini ya tentang presiden silakan mau pilih siapa saja silakan. Saya hanya tegaskan saja saya akan coblos Prabowo. Silakan milih mana we coblos Prabowo. Kenapa? Kan Prabowo belum tentu benar. Pak Prabowo belum tentu baik, belum tentu memang. Mending belum tentu benar, mending tugas pasti salah. Mungkin di sini ada yang salah, mohon maaf. Karena saya kalau di sini ada yang dari pihak lain, saya mohon maaf. Kalau memang ada dari pihak lain, kalau WhatsApp saya berikan kepada saya karya besarnya apa sih yang sudah? Kalau ada, insya Allah saya pindah. Kalau ada, insya Allah saya pindah. Saya objektif saja. Saya juga tidak begitu suka sama Prabowo. Kemudian lelaki menggelis mana? Saya memilih karena Pak Prabowo. Saya taat kepada ulama. Taat saya kepada ulama mudah-mudahan dapat pahala. Mau jelek, mau bagus, presidennya nanti. Penting saya sudah taat sama ulama beres. Saya nggak mau dosa. Daripada saya taat kepada kahayang, meningkat kepada kahayang, meningkat kepada ulama. Ulama kan istri, suami bagusnya taat istri, taat cowok. Yakin? Yakin ya? Meningkat istri, meningkat cowok. Papa kemana? Ke istri kedua. Papa, taat cowok. Ya. Ulangi, taat istri, taat cowok. Yakin? Gini yang begini, ada pernyataan barang siapa mencintai Allah maka semua yang dicintainya akan Allah jaga dan anugerahkan untuknya. Barang siapa mencintai Allah maka semua yang Anda cintai maka Allah akan jaga dan memberikan untuknya. Sepakat? Pastilah. Nah sekarang suami ibu akan dijaga oleh Allah dan akan diberikan kepada ibu saja. Karena dicintai Allah saja. Dan mencintai suami besok besok meninggal, aku ini mencintai Allah saja. Sepakat? Siap bu mencintai Allah saja? Ulah ibu untuk idhar. Siap mencintai Allah saja? Siap? Cintai Allah saja. Kan bisa mencintai siapa saja. Cintai Allah, kan suami mau mencintai siapa saja. Setuju? Saya kan juga lelakinya. Kita lagi alhamdulillah saya juga pengen selingkuh, pengen punya kekasih, pengen selingkuh, pengen nyobain kayak orang lain punya masalah selingkuh. Tapi dekat sempurna gue, selingkuh
deh. Atau dilindungi oleh Allah. Jadi saya pernah GR, oh Allah melindungi saya GR. Ternyata salah besar. Istri saya yang sangat mencintai Allah, sehingga Allah tidak cemburu kepada istri saya. Karena istri saya tidak mencintai saya, dia hanya mencintai Allah saja. Kemudian saya oleh Allah dibungkus kado, kemudian diberikan pada istri saya. Nih, suami kamu utuh. Karena kamu mencintai saya, ini hadiah buat kamu. Mending mana? Bu, ketika suami belok itu artinya itu sedang melupakan Allah, dan Allah cemburu dipengkorkan misalnya. Maka kenapa Bapak teh pengkorkan baru? Bisa. Jangan mau belokin ke Allah seperti itu. Kalau disebut oleh Allah, kita coba untuk lurus terus. Karena apa? Ketika suami selingkuh, apa yang akan dikatakan? Jangan marah, jangan nangis. Dia pergi keluar, nanti juga balik lagi. Apa selingkuh? Apa selingkuh? Jangan marah saya. Saya tahu dan saya sakit hati dan saya tidak akan marah. Bisa. Sudah nyata. Punya kemana ke rumah. Mama jadi orang yang dizolimi oleh Bapak. Terus mamanya bisa mendoakan. Kalau dia jadi jodoh Bapak, mudah-mudahan Mama bisa Bapak. Kalau dia tidak jadi jodoh Bapak, mudah-mudahan semua lepas dengan baik. Suaminya itu bisa jawab. Dan sekarang doa yang dizolimi itu akan dijawab saya. Mama mereka doa kenal. Apa Mama mau selesai dengan Bapak? Mudah-mudahan pas Bapak Noel pas mau. Anak hujan buah-buahan, tapi kan pas Noel pas mau. Kira-kira diteruskan pas Noel mau. Jadi mau buah-buahan mau. Tapi ada kisah nyata ini istri yang luar biasa nurut sama saya kebetulan dia. Kita nelfon sama Ustaz, ngegedrung saudara. Ibu di mana nih ngegedrung ini? Ini di WC. Nah di WC nelfon. Di WC nelfon ke bapak saya. Bukan ini WC umum. Di mana Bu? Di sana plaza. Terus ngapain lu nangis sudah nangis? Iya Ustaz saya nangis. Suami saya baru sama wanita. Wanita. Oh sudah malu. Sudah saya tahu dia pasti. Terus mau apa Ibu? Iya saya harus gimana Ustaz? Cuci muka. Karena kelihatan nangis. Cuci muka dia, cuci muka baru terus ngomong. Karena apa Ustaz? Pergi ke ATM. Ustaz, saya sedang sakit hati, kenapa harus sudah lain? Bukan ATM begitu. Berangkat ke ATM sampai di ATM. Ada apa Ustaz? Itu sudah di ATM. Ambil uang sebisa ATM ambil. 5 juta Ustaz, ambil semua. Ambil. Itu mana yang cari si Bapak? Nanti kasih ke sini, naik, bilang ke sini, si Bapak kan mau duit ke sini, jajan pakai mobil. Dan dia Ustaz, udah. Udah gitu udah sampai ketemu sama suaminya. Akan luas banget ke suaminya. Mama, Neng lagi nemenin aku dia. Dia udah temenin dia masuk ke kelengannya Lira. Kalau sana dia enaknya dia tidak nyampe. Dia masuk ke kelengannya Lira. Dia udah ditemenin. Ini mah bisa mau jajan Nenek. Ini aku bawa uang. Dia mau nggak punya uang. Dia dari teteknya. Saya makan sekali kita. Kalau pulang nanti udah malam. Dia sampai di tempat parkir, pada lagi ke tempat parkir dia telepon saya. Saya angkat, saya pikir udah apa? Dia tidak sampai di rumah. Dia langsung mengeluarkan, Ustaz, gelo. Tenangnya, lain menjadi harganya biar duit. Saudara dengan berangkat, kayaknya sudah. Nanti pulang rumah kayaknya alamat wanita itu tanya nomor handphonenya. Pas ditanya suaminya nanya, kenapa nonton mau apa? Kita mau coba bersahabat, siapa tahu dia jadi, kita bisa baikkan. Kalau nggak jadi kita tetap dalam keadaan baik. Itu bahasa nanti seperti itu bahasa saya yang saya ajarkan kepada jemaah. Dah, hanya dikasih pemahaman bersama. Betul itu. Nanti pagi sekolah anaknya kan, pulang lewat rumah wanita itu, nanti bakar, ada bubur lah, macam-macam dikirim setiap sempat. Dah. Sampai sebuah kita bicara kepada si ibu, dan nggak sanggup saya mudahan sama siapa? Kenapa? Nggak sanggup jadi terlalu baik
Dah mau putus besok mau ngilang. Jangan ngilang kamu, melotot si teteh. Jangan ngilang. Terus gimana? Kalau ngilang langsung putus, si teteh terus sama dia. Kan orang meninggal tahunan, benar. Ditinggal istri memasak pun ditinggal kamu baru. Dan akhirnya selesai. Itu awal saudara. Tiba-tiba orang yang mencintai Allah. Tidak malah pernah marah sama istri sama anak pernah. Jangan pernah lagi. Jangan pernah lagi. Anak saya kemarin mengingatkan saya, Pak, kenapa ya? Seingat kakak, kamu nggak pernah marah ke Umi, ke kakak. Buat apa marah? Kan kalau kita salah, ya boleh lah kita berenang marah. Menengah apa salah jangan ambil. Benar kan? Capek-capek beres lah. Benar kan? Selama ini dia 75 tahun loh ya. 75 tahun itu marah. Saya tidak pernah marah. Dan pikiran saya sederhana, kalau marah buat apa ini? Akan menceritakan, bikinlah ya, bikin kue, bikin kue kecil, terus dititip ke anak. Bangga gak dengan buatannya? Bangga ya, buatan kita. Terus dititip ke anak, Kak, tolong simpan ini aja. Si kakaknya ngambil sembarangan saya. Coba, Dek, kami jaga. Dia lompat, kecewa, tidak rusak, tak ditangkap. Terus si adik tadi simpan dalam meja itu, marah kan? Marah ya? Marah kan? Karena itu kue buatan kita, luar biasa dan takut hancur. Hadirin, hari anak, istri buatan siapa? Buatan Allah. Terus kurang disana, dimarah, kira-kira kalau melihat Allah marah gak sama kita? Ketika dia salah, doakan, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki diri. Ketika istri salah, anak salah, sini deh, duduk. Ada apa-apa? Ya Allah, perbaiki anak saya, ya Allah, cekeng dia, ya Allah. Kalau saya biasa mengingatkan anak saya dari sejak kecil, saya pulang kerja dari mana saja, malam itu saya masuk dulu ke kamarnya karena kamar anak saya nggak boleh ada kuncinya. Yang nggak boleh kamar anak ada kunci itu nggak boleh buat saya, ya. Jadi nggak ada kuncinya dan kita sudah saling percaya untuk ngoprek. Dia tidak pernah ngoprek benda-benda milik saya juga nggak pernah punya istri saya, punya anak saya, semua privasinya dijaga. Jadi kalau saya masuk ke kamar anak saya peluk dia. Saya selalu meskipun dia sudah nyenyak, saya peluk dia seperti laki-laki. Ya Allah, solehkan anak saya. Jadikan dia hamba yang bersyukur, jadikan dia sudah memberi dulu dia, amin, amin, amin. Dan suatu saat ada anak saya kata-kata, ada itu apa yang dijawab, mudah-mudahan anak bapak tidak terlalu banyak baik. Amin Pak, nanti dijawab Pak kalau ini. Jadi nggak pernah saya takut caranya. Kepada istri gitu, ya Allah, mudah-mudahan istri saya bisa ngobrol-ngobrol, kenapa Pak? Mungkin disuruh ngobrol-ngobrol tentang jajan baik. Jadi ya Allah, jangan sampai istri saya jajan aja. Memang doanya mereka. Tapi ya Allah, mudah-mudahan istri saya bisa ngobrol-ngobrol. Namanya kalau jajan baik. Jadi banyak hal. Nah, yang terakhir, miliki mumpung masih muda nih, punya anak berapa? Alhamdulillah pulang 4 kali. Sabar. Putra baru 1, yang tadi itu 5 lagi. Kenapa? Ini ibu pengen nggak suaminya selingkuh? Halo? Supaya tidak suaminya selingkuh, miliki anak sebanyak-banyaknya. Aslinya. Kenapa? Anak 2 gampang nggak selingkuh? Dek di mana Ciberem? Di mana Cicahem? Kan itu. Nah kalau punya anak 12 kira-kira selingkuh mah. Pas telepon ke 5 anaknya, diangkat habis baterai, jujur ke telepon, bener. Pas lagi duduk berdua dengan si cantik, berdua 12 awas panduk. Balikin bapak aing di sini kan. 12 tidak mungkin selingkuh karena kita akan sangat sibuk dari kaum mereka. Miliki sebanyak-banyaknya. Anak ke-1 kedua sakit memang. Kalau yang pertama luar biasa perlawannya. Ketiga keempat, ya. Tapi anak ke-8 mau sering batuk lahir. Anak ke-9. Kata ibu saya paling gampang melahirkan dunia. Jadi makasih mami mau baru naik, kakinya diranjang ke salinan, jadi kesenangan belum lahir. Jadi paling anak dari salapan gampang tidak terlalu nyawa. Kamu kan 12
melihat. Kemudian mana lebih irit, memiliki anak 2 atau 12? 12 lebih irit, 12. Udah lama aja BKKB yang Niruna 2, kayak udah habis umat Islam. Orang tua 2, anak 2, meninggal 2, sisa 2. Kalau itu bertingkat 4, orang tua 2 meninggal, sisa 4. Mau tidur pada umur sisa ini, umur 12. Kami dong, lebaran 70 benar, lebaran 4 sebulan, anak 12, binatnya 12, masing-masing incu 12, bener. Oh, bingung dong. Bapakan korodon, ada mana? Jadi memiliki anak 12 yang beneran. Saya juga pengen itu, saya nikah 35 tahun yang lalu berusia sangat muda. Karena saya pengen punya anak 20, hitungan saya sampai masa menopause 20 saya punya anak, tapi diizinkannya oleh Allah 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun udah punya lagi. Akhirnya saya ngurus anak-anak santri 240 anak. Gratis sekolah mereka, saya ngurus makannya segala macamnya gratis. Saya anak anak saya sebagai penjaga 20 anak saya cara-cara. Anak 2 mah pengen handphone 10 juta ya bang, bener. Apa handphone apa? 18 juta di Cina. Mon. Tapi anak 12 handphone. Wah handphone Mario. Duduk. Ujak kok. Ramai yang ujak es. Ini pergi ke mall 2 anak 2 mau boros tuh. 2 juta tukang parfum, 2 juta tukang sepatu. Udah 1 juta lima. Anak 12 kalian mesti ngejar irit ke. Irit-irit 12, karena 12 keinginan untuk jajannya lebih kecil daripada 2. Karena lo gak punya teman 12 itu bermain di rumah pasti ada keinginan jajannya 12 gitu. Terus kenapa banyak perceraian? Karena anak 2 titip pertua beres kan? Mau anak kalau cerai itu bapak. Yang menjadi imam dalam rumah tangga itu bapak. Kalau cerai anak ikut imam, ikut makmum. Ikut imam, ikut bapak. Gak usah ikut imam karena itu sudah memberikan saham kepada anak mengandung 9 bulan di dalam rahimnya dan menyusui 2 tahun. Insya Allah anak akan lupa kepada ini. Tapi kalau ikut ibu, anak akan lupa kepada bapaknya dan bapak punya saham. Banyak kan bapak yang melupakan anaknya setelah cerai? Banyak karena nggak ada apa-apa. Tapi ibu nggak bisa dilupakan oleh anaknya dan anak nggak bisa dilupakan oleh ibu. Tetap nyambung. Jadi ikut bapak. Mau anak 2 cerai ikut bapak. Itu kan diminta beres. Main deh si ada yang sosial. Simpan generasi. Tapi mau anak 12 kira-kira minta mau akan dititipkan. Mana dititipkan udah mau apa bapak? Dan saya laki-laki kalau cerai dengan 12 anak apa ya gitu berat, saya berat lagi ngopi sendiri di kafe datang cerai anak 12 sama saya kata wanita cantik ya sendiri pak ya boleh saya temuin enggak harinya kemana udah berbuat udah berapa saya udah 2 tahun bulan dong lebih keren duduk aja tidak tahu kalau kesana kemana hari anak-anak di mana ikut ibunya enggak lah saya bisa ikut bapaknya oh hebat siapa kamu terus kasih harga meninggalkan hari anaknya berapa 12 akan kopi itu menjadi burger berani nggak menceraikan istri kalau anaknya 12? Oh, berat terus. Belum lagi dirapung papa macam-macam kasih papa cekai ramean apa ya? Terus anak-anak kebetulan giginya bagus dirapung badan semua. Miliki anak sebanyak-banyak. Insya Allah sosial kita akan tumbuh baik lagi. Kenapa sekarang mulai ini? Kalau yang kan rumah tangga tidak ramai. Saya sekeluarga ber-11. Sekamar saya ber-11. Satu ranjang dulu waktu kecil waktu remaja sekamar berapa maling semua maling semua dia mau maling pulang
Senin 12 pasti ada kali juga kalau aturan dalam oleh saudara-saudara kita gitu. Karena saya sudah mau menyiapkan Pak itu, saya sampaikan anak saya kan hanya dua, Bapak nggak mau bikin repot kalian. Kalau Bapak panjangnya, tutupin Bapak di Panti Jompo. Kalian yang berkarya aja, bermanfaat aja. Nggak apa-apa kalau Bapak sama di Panti Jompo. Ingat, kalau Bapak dipindah ke Panti Jompo, Bapak harus dekat sama Putri. Udah apa? Dekat asrama Putri. Sumpah kamu dicurigai di bawah Panti Jompo. Ada asrama Putri nanti di dia. Ini sok cemburu aja. Itu sudah saya siapkan sebanyak-banyak supaya kalau kita semua nanti merawat anak satu-satu. Sekarang saya tinggal 9 bersaudara, saya 94 tahun. Kami hapuslah menemui ibu setiap hari. Sekarang bagian saya dan bagian adik saya terus itu 9 hari sekali saya merawat. Coba kalau saya anak satu-satunya, kira-kira berapa hari saya harus merawat? Kalau udah mah kemungkinan saya gugur, kemungkinan ibu gugur besar. Selamatkan, bersyukur mendadak bersama juga udah lalu nikahilah oleh istri suruh dari mana, suruh ibu melahirkan lagi, menurut ngengeng kayak ibu melahirkan. Mama mau melahirkan lagi atau mau ngamaklun? Ngamaklun tahu? Memproduksikannya orang lain tapi tetap orang ini. Jadi sudah. Jadi siap ya ibu yang muda-muda nih. Kemarin waktu saya ngantar menantu saya periksa kandungan, saya kebetulan saya betul sama menantu. Kenapa? Karena saya pikir kalau anak saya meninggal, istri saya meninggal, saya bersandar kepada menantu. Dia sudah punya rumah, kita kumpul di rumah saya ingin kenalan dulu dengan menantu karena belum lama di ketemu sama saya. Sekarang saya manjakan menantu saya, dimanjakan. Sampai di Facebooknya dia nulis, menantu saya menulis di Facebooknya, mertuaku motivator mertuaku motivator. Sementara ada orang lain yang nulis di status Facebook kacau yang tohain gitu saya kenalan sama menantu saya, alhamdulillah. Waktu saya ngantar menantu saya kan lahiran pertama sesar, saya pengen lahiran kedua juga sesar, kalau misalnya itu 3 kan itu alhamdulillah dokter menuntun dia dan tidak sesar yang kedua. Baru lahir sesar 11 bulan sudah hamil lagi, orang kaget semua. Dokter bilang nggak apa-apa, tidak mungkin Allah memberikan takdir kalau tidak memberikan jalan yang beres. Tadi tengah-tengah yang itu ada seorang ibu berusia senja, dia hamil anak ke-13, umur 51 tahun. Disandus dia marah sama dokternya juga. Ibu teh gimana? Resikonya kematian bu. 53 tahun, 51 tahun tidak pernah ada. Ini anaknya 13 tahun baru 2 minggu kan? Kata dokter. Si bulan tampang dia tatap dalam doa. Tunggu nanam, rupanya dia jemaah Ustaz ya, rajin ngaji. Akhirnya pas beres, berdiri aja sih niat berdoa sampai dok. Betul air. Anak-anak air, membaik air, membaik. Hadiah air makin duit air. Tugas perawat, rumah air. Perawat aja, oh ya kita dokter nggak ada duit. Status pokoknya karena dokter pindah karena tarang. Sudah. Saya tunggu itu udah penasaran ini akidahnya kuat bisa kan? Kuat bisa saya belajar dalam kuat akidah ini. Bu, putra kesabaran tapi 12, Masya 15 kali bu, mohon maaf dia pun dibikin 14. Saya bilang, pun akibat darah lahir dia pun dibikin 14. Itu maksudnya rumah luar biasa. Setiap satu kelahiran dihapus dosa semuanya. Dihapus dosa semuanya. Di pom mana? Terus ibu itu nanya sama saya, dihapus dosanya meningkat kali, 17 kali. 17 lah. Dihapus dosa kita tidak abadi itu. Sudah beres. Terus itu kan disusul saudara. Ya pakai ASI. Karena setiap tetes ASI akan membukakan pintu surga. Puas. Ibu 17 bisa bergalon. Ada pasti bergalon-galon 17. Saya mungkin kalau ikhlas insya Allah
sempat kata masih mengisi yang kecil. Kata kumaha sudah 12 nya jejak nomor 1 tapi apa nada ya nomor 2 dia berikutnya next enggak canggung akhirnya orang kecil tiganya bahagia dan semangat ya ini titip ya kepada dokter jangan mengisi rumah dengan terlalu serius kan capek bercanda aja di rumah. Saya sering sekali tertaruh lucunya kalau saya hubungan itu tertaruh lucunya dalam rumah tangga saya sakit. Saya tertaruh lucunya lain saya kepada istri saya waktu saya nanya sama istri saya, nih ada hulu cacing belah mana? Istri saya berkata, apa? Hulu cacing belah mana? Ah kira-kira mau calana peta hulu. Bahagia gak sih rumah tangga serius-serius dulu apa nih marah. Mau makan aja orang makan siap laksanakan udah ya memang ada upacara serius itu lagi nyetir, lagi ngaji, lagi ibadah, lagi sholat, lagi belajar serius di rumah mah jangan serius-serius Pak ya. Nah saya juga memanggil istri gak pernah bukan pernah jarang sekali apalagi memanggil nama gak pernah saya pasti manggil dengan sebutan yang indah. Woi dek si Cihoy mana? Ikan dek saya panggil si Cihoy, si cantik, si putri beliau. Pada saat tahun ke-30 saya masuk ke kamar pulang ngaji tengah malam saya lihat istri saya sleeping beauty pan ayah di tidur 30 waktu sleeping beauty sampai terungkap dalam sadar hati saya saking pujian dan pujian saja yang ada nggak pernah saya ingat-ingat ada keburukan. Saya anggap istri saya tidak punya keburukan, semuanya benar. Saya anggap itu nyaman di hati saya, nyaman. Ya Allah, seandainya harus meninggal di antara kami, saya lebih memilih meninggal duluan sebelumnya karena saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kata istri saya mana? Terus saya bilang, Waliyu hanya engkau yang uji. Seperti malaikat memohon dan ketiba aku kelawan dapur ada semua sih ya itu hidup buat apa sih hidup serius capek kan datang serius suami ditanya tengah jawab Pak kopi pakai gelas pakai cangkir gelas aja pakai gelas juga datang saya kayak bahagia rumah tangga lain sih gitu enak ya ngobrol baik ketika itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan prinsipnya ingin dirindukan oleh Allah jadilah hamba yang mengikuti Allah yang bermakna siapa dia yang mutmainnah nafsu betul-betul dia hanya akan merasa bahagia saat Allah dan istri yang merasa bahagia saat Allah itu suami yang merasa bahagia saat Allah itu ridho gak sih kira-kira Allah pada ibu semua yang punya rahim yang punya peluang melahirkan 12 anak tapi melahirkan hanya 3 anak saja ridho tidak? Siapa tahu anak yang keempat presiden benar baru 5 kan siapa tahu yang ke-6 4 ya siapa tahu yang ke-6 presiden so lahirkan jangan tak presiden Allah kan mending lahir ke rame-rame tapi rumah saya kasih kenapa sudah meri gitu kesadaran atau memang istri saya marmot itu kenal mereka akan buktikan bahwa manusia juga bisa lebih dari marmot kan gitu dari saya milik anak sebanyak-banyaknya saya punya teman anaknya banyak dan si bapak ini teman saya itu suaminya si bapak ini setelah punya anak kemudian yang bayi yang kakaknya 8 bayi masih bayi kemudian dia udah sampai sekarang masih anaknya itu sudah jadi dosen di TV yang pertama yang kedua sukses semua karena anaknya maklumi bagaimana bapaknya ibunya kerja keras jualan gas anaknya yang kerja keras menjadi pelajar semua sekolah anaknya beasiswa luar biasa bersaing anaknya Berinda lahirkan anak-anak yang sanggup bersaing bukan anak-anak manja karena 1-2 anak perempuan tapi anak yang bersaing luar biasa mobil bapak hiji perlu mobil bapak
berdoanya nanti saja lah pulang dan berdoa saat pulang, karena doa di perjalanan ini doa yang dijawab. Insyaallah. Doakan kami, doakan saya, mudah-mudahan kami semua terus dalam pemilihan kami. Ingat, kami tidak memilih Prabowo, kami memilih dengan cara taat kepada fatwa ulama. Kata Yusril Indra Mendra, ulama mana ulama dalam TV? Emang ulama harus ke TV? Saya sudah berusaha masuk TV, sudah cukup. Supaya cuma TV arah ribis. Sudah cukup kayak gitu. Pokoknya bukan itu ukuran ulama itu keikhlasan, ya kan? Sudah, kalau saya itu sih waktu musyawarahnya, waktu dibuat fatwa itu dan tahu alasan-alasannya, dan saya tahu persis siapa rezim yang sekarang, bukan Pak Jokowi yang sadis itu, bukan Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi dimanfaatkan orang dengan segala keluhuan. Pak Jokowi dimanfaatkan. Saya ini presiden yang tidak bisa dimanfaatkan orang. Saya ingin presiden yang tidak dimanfaatkan orang, presiden yang berani mati. Ya, presiden yang berani mati. Bahaya. Tapi kalau presiden tidak berani mati, malu dong sama Briges ya. Briges berani mati, mana presiden tidak berani? Baik. Mudah-mudahan saja lah kita ada dalam bawah dan tentang pemimpinan. Silakan saja mau memilih Jokowi juga silakan. Tapi Oman kalau nomor 2. Itu saja sekali mengamati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan ilmunya, yang juga termenangkan. Ustaz ada waktu? Ada tanya jawab? 1 atau 2? 1 aja atau 2? 1 saja. Maka Ibu pada saat ini ada sesi tanya jawab. Pada Ibu dipersilakan juga. Cuk, mau tempat buat sendiri aja. Tempat buat saling bertanya itu sendiri itu yang kan. Ini mah bisa saling tanya-tanya. Terhadap orang yang marah terhadap kita, agar pikirannya tidak terkenal, sementara kita sudah mencari sebabnya, mencari tahu kemarahannya apa, dan lalu alam gitu, bingung aja bagaimana agar saya tidak terkenal saja dengan hal tersebut. Agar saya tidak Bagaimana menghadapi orang yang marah sambil tapi tidak pernah lupa alasannya itu kan? Ya, doakan saja lah. Mudah-mudahan dia. Ibu baru sekali mengalami ya. Baru sekali ya dapat marah yang dapat para lupa. Bapak mau mengal bulan. Coba mengal bulan dicari pemajikan ke para lupa. Setuju? Tinggal doakan saja. Ibu mending pasti menjawabnya. Itulah pengalaman kami. Sekali aja sudah ada kami memang tiap bulan. Karena itu jangan pernah marah sembarangan ya. Karena memang bisa saja ketika dia marah mungkin tidak kalah. Mungkin juga seperti marah kepada suami pada saat menstruasi PMS. Marah terbaru dengan PMS tahu sih katanya perempuan menjadi singa. Baik, langsung lagi. Jadi kita doakan saja Bu, mintakan ampunan kepada Allah ya Bu ya. Mintakan ampunan kepada Allah, doakan saja dan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tiba-tiba saya perlu kita minta maaf boleh ya. Doakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah agar menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah? Terima kasih. Jawabannya bagaimana caranya kita istiqomah. Gini, kalau saya bertemu dengan wanita cantik, gelis pisan dan saya suka, kira-kira saya bisa istiqomah nggak buat dapetin dia? Istiqomah apa?
Istiqlal terus laki-laki ditanggung memang para tapi bersama puluh. Bagaimana supaya istiqomah kita mendapatkan cinta Allah, kagumnya Allah? Bagaimana mengagumi Allah? Ya kalau kita sudah sekagum-kagumnya kepada Allah, kira-kira kita bakal belum seperti saudara-saudara kita di Uyghur yang sudah kagum kepada Allah, siap nyawanya dimatikan asal tidak terpisah. Kenapa? Karena dia kagum kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kagum kepada Allah? Jangan kita tutupi hati kita. Zakat, infak, sedekah harus terus. Berbuat baik apa saja lah. Berbantu siapapun. Insya Allah. Setelah hati kita terbuka, kita akan jelas melihat Allah. Setelah jelas melihat Allah, kita akan kagum kepada Allah. Kita akan berbuat yang dirindukan oleh Allah. Ujungnya kita akan istiqomah. Kapan istiqomah? Setelah kita tahu bahwa Dia mengagumi. Ya Bu ya. Dulu istiqomah kan nyari istri yang sekarang deket ya, berjuang kan untuk dapetin dia. Berjuang keras. Hasil acangnya. Terus 13 bulan hasil acangnya saya tinggi. Hasil ngomong terus dapat. Kenapa istiqomah? Karena istrinya mengagumkan. Dan tipe istri terdiam dan taat. Jadi wajar kalau dia sangat suka. Jadi apa ya? Doain. Tapi bayangan kedua. Luar biasa. Istrinya luar biasa siap tangguh gitu kan. Kenapa dia mau memiliki anak 4 itu kan semua orang hanya 2 gitu. Karena dia ada rencana yang luar biasa. Kira-kira istri yang mengagumkan seperti itu membuat dia gendut dan mendapatkan supaya istiqomah karena Allah. Baik, hadirin itu saja dan saya mau langsung pamit karena saya harus langsung keluar kota. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat menyedihkan dan menyenangkan. Alhamdulillah, baru saja berhasil acara kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa saja yang disampaikan oleh Ustaz dan semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih utama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saya minta maaf juga selama acara ini berlangsung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam kajian pengajian rutin bulanan ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu semua selamat sampai rumah. Terima kasih banyak.